Pemerintah fokus merekrut P3K di tahun 2022 ini. Nah, di sini informasi sangat jelas sekali bahwa Bapak Ibu yang tentu masih berharap banyak di P3 gelombang 3 ini, di 2022 ini ASN hanya seleksi P3K. Nah, lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Schoolpedia, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan seleksi atau rekrutmen P3K pada tahun 2022 ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada tahun ini 2022 ini pemerintah hanya fokus merekrut P3K di tahun ini tentunya. Dan ternyata tahun 2022 ini rekrutmen ASN hanya ada atau fokus di P3K guru dan tenaga kesehatan. Ini informasi yang kami berhasil kumpulkan dari news.id. Juga di sini dijelaskan beberapa informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Memang rekrutmen tahun ajaran 2000 tahun anggaran ya 2022 ini fokus pada P3K ya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar pendidikan guru. Jadi ini menandakan bahwa untuk segi pendidikan ini memang menjadi sebuah prioritas utama pemerintah dalam manajemen atau rekrutmen. Nah, selain pada pendidikan atau guru, juga ada tenaga kesehatan ya. Jadi memang di sini informasinya sudah jelas bahwa sekali lagi tahun ini fokus ke P3K guru dan tenaga kesehatan. Selain itu juga pemerintah sedang melakukan transformasi digital di sini ya, yang mana transformasi ini menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE ini teman-teman ya. Nah, maka dari itu perlu dikaji juga di sini secara menyeluruh dampaknya terkait dengan kebutuhan ASN di semua instansi pemerintah. Nah, itu beberapa informasi penting. Dan juga di sini disampaikan bahwa kondisi yang ada saat ini, lebih dari sepertiga ASN ini menempati jabatan pelaksana yang kurang lebih 30-40% ini berkurang kebutuhannya dengan prokes transformasi digital yang dicanangkan pemerintah ya. Nah, maka dari itu memang di sini sekali perlu disiapkan strategi yang mana untuk upskilling dan reskilling agar pekerjaan yang khususnya membutuhkan dari PNS atau ASN ini lebih maju lagi ke depannya. Nah, P3K di sini sudah sampai pada seleksi atau tahap kedua. Nah, sekarang ini akan memasuki tahap ketiga. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui di sini. Tapi sebelum itu kami ingatkan pada teman-teman yang baru melihat channel ini di Schoolpedia ini, silahkan bisa pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Baik, untuk informasi P3K ini sahabat sekalian, tentu teman-teman bisa memantau juga di web resmi Menpan RB ini. Di sini diinformasikan bahwa pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan tentang seleksi CASN tahun 2022 ini. Nah, Pak Menteri, Pak Menpan ini ya, Pak Cahyokumolo menyampaikan bahwa pemerintah hanya rekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini ya, hanya merekrut P3K ini. Nah, untuk seleksi calon aparatur sipil negara hanya fokus rekrutmen P3K. Nah, formasi CPNS tidak tersedia untuk itu. Untuk seleksi CPNS ya, itu tahun ini dipastikan belum ada. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang tentu masih berjuang di seleksi gelombang ketiga, ini merupakan berita yang cukup gembira karena Bapak Ibu bisa kembali fokus untuk ikut seleksi pada P3K di gelombang 3 ini. Nah, di gelombang 3 ini tentu teman-teman juga tahu bahwa yang bisa ikut seleksi P3K gelombang 3 ini, formasi ketiga ini ya, hanya guru non ASN yang mengajar satuan pendidikan yang tentu terdaftar di Dapodik belum lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian tenaga honor X kategori 2 yang sesuai database ya untuk BKN
yang juga belum lulus untuk seleksi kompetisi 2, dan guru swasta yang mengajar satuan pendidikan masuk Dapodik. Kemudian lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbud. Jadi di gelombang 3 ini tentu kembali persaingan akan terjadi. Tentu Bapak Ibu yang memiliki kelebihan atau memiliki kesempatan khususnya yang mendapatkan kebijakan afirmasi di gelombang 3 ini tentu menjadi sebuah kesempatan atau peluang yang besar sekali ya. Nah, berkaitan dengan informasi untuk P3K di tahun 2022 ini juga kami berhasil menyajikan poin-poin penting yang mungkin Bapak Ibu perlu mengetahuinya juga. Ya, di antara di sini untuk keputusan rekrutmen P3K ini ya telah tertuang di surat Menteri PAN RB ini nomor B1161 dan sekian tanggal 27 Juli 2021. Jadi di tahun yang lalu sebenarnya sudah diputuskan bahwa perihal ASN 2022 ini akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Ini informasinya sudah cukup jelas teman-teman ya. Dan Pak Menteri juga menyampaikan ya untuk CSN di sini tidak membuka karena keterbatasan waktu. Nah, rangkaian seleksi ini juga relatif membutuhkan waktu yang lama dibandingkan P3K sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai jika membuka CPNS tahun ini. Jadi kita bisa simpulkan ya CPNS untuk tahun ini belum ada. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin atau sahabat Schoolpedia sekalian yang ingin ikut seleksi CPNS belum ada untuk tahun ini. Dan untuk CPNS ini tidak sepenuhnya dihilangkan teman-teman ya. Jadi masih ada seleksi tahun 2020 ini yang mana tetap dibuka terbatas ya. Terbatas yang tentu begitu arah kebijakan ini ya, kriteria bagi formasi yang dibuka untuk skema CPNS ini khususnya untuk sekolah kedinasan ini ya. Jadi untuk sekolah kedinasan tetap masih ada peluang ya, seperti itu. Dan yang berikut salah satu yang menjadi kekhawatiran pemerintah untuk merekrut tenaga honor ini adalah pasal PP nomor 48 2005 ini ya, pasal 8 pengangkatan tenaga honor menjadi calon pegawai negeri sipil adalah setelah dilarang, sudah dihentikan karena tadi sudah disampaikan bahwa manajemen P3K ini pemerintah akan lebih fokus untuk menuju ke seleksi P3K. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat informasi ini dan kami doakan juga Bapak Ibu di seleksi P3K tahun ini agar lolos. Jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi di channel ini untuk informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.